Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, pada pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang virus. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu virus, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sejarah tentang virus. Menurut Adolf Meyer, virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali dari ilmuwan Jerman, Adolf Meyer, pada tahun 1883 saat sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu disebut mosaik. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstrasi dan daun tanaman dari daun tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Dan akibatnya tanaman yang sehat itu pun menjadi sakit. Dan akibatnya tanaman yang sehat itu pun melalui pengamatan mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bakteri penyebab penyakit tersebut. Adapun juga menurut Martinus Beijerinck, pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus Beijerinck melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Beijerinck menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya setelah tanaman tersebut sakit. Maka getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan. Berbeda dengan bakteri, agen penginfeksi tersebut tidak dapat dikembangbiakan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri yang tidak dapat dinonaktifkan dengan di alkohol. Beijerinck memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus tolos saring. Seperti itu saja sejarah dari virus menurut para ahli. Apakah sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Baik, Bapak lanjutkan. Ciri-ciri tentang virus. Yang pertama itu, virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. Nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya atau materi partikel genetik, sehingga terdapat virus DNA dan virus RNA. Virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat atau organel sel lainnya. Tipe-tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi virus ini disebut kisaran inang. Dan yang terakhir ciri-ciri tentang virus itu, virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. Bapak juga akan menjelaskan bentuk-bentuk dari virus. Virus dapat berbentuk oval, batang atau memanjang, huruf T, dan dapat juga berbentuk bulat.
Virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Kapsid dibangun oleh subunit yang identik satu sama lain yang disebut copsomer. Bentuk copsomer ini sangat simetris dan suatu saat dapat mengkristal. Pada beberapa virus seperti virus herpes, virus influenza dapat pula dilengkapi oleh sampul atau envelope dari lipoprotein atau lipid dan protein. Pembungkus ini merupakan membran plasma yang berasal dari sel inang virus. Suatu virus dengan materi genetik yang terbungkus oleh pembungkus protein disebut partikel virus atau virion. Virus bukan sel atau makhluk hidup karena tidak memiliki sitoplasma atau organ sel. Sel tidak melakukan metabolisme serta berukuran sangat kecil, sehingga tidak mungkin memiliki struktur sel. Struktur pada virus. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA yang dikelilingi suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Kapsid dibangun oleh subunit. Ada pula struktur pada virus. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA yang dikelilingi suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Kapsid dibangun oleh subunit yang identik satu sama lain yang disebut copsomer. Bentuk copsomer sangat simetris dan suatu saat dapat mengkristal. Bakteriofage merupakan virus pemakan bakteri. Bakteriofage terdiri dari kepala, selubung ekor, dan serabut-serabut ekor. Kepala berbentuk heksagonal, terdiri dari copsomer yang mengelilingi DNA-nya. Selubung ekor berfungsi sebagai penginfeksi. Serabut-serabut ekor terdapat di dasar. Selubung ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan. Inti virus hanya terdiri dari satu rangkaian asam nukleat. Satu rangkaian asam nukleat mengandung 3.500 sampai 6.000 nukleotida. Deoksiribonucleic acid atau DNA dan ribonucleic acid atau RNA adalah substansi genetik yang membawa kode pewarisan sifat virus. Berdasarkan penyusun intinya, virus dibedakan menjadi virus DNA dan RNA. Contoh virus DNA adalah virus cacar, sedangkan contoh virus RNA adalah virus influenza dan HIV. Adapun peranan pada virus, seperti benda yang lainnya, virus mempunyai sisi baik dan buruknya. Maka dari itu, pada bab ini atau pada pertemuan ini, kita akan mempelajari peranan virus bagi manusia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Virus pada hewan. Yang pertama itu ada polioma. Polioma itu menyebabkan tumor. Yang kedua ada H5N1, menyerang unggas, menyebabkan flu burung. Yang ketiga ada Newcastle disease atau NCD atau Tatelo, menyerang sistem saraf pada unggas. Yang keempat ada Foot and Mouth disease atau VMD, menyerang kuku dan mulut. Yang kelima ada rabies, menyebabkan rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Yang keenam ada RSV atau Rous sarcoma virus, menyebabkan kanker pada ayam. Dan yang terakhir ada adenovirus, penyebab tumor pada hewan tertentu dan juga penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus pada tumbuhan. Yang pertama itu ada mosaik.
Penyakit ini yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan seperti tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Yang kedua itu yellows, penyakit yang menyerang tumbuhan aster. Penyakit ini disebabkan oleh Gemini virus tomato yellow leaf curl virus atau TYLCV. Yang ketiga ada daun menggulung, terjadi pada tembakau, kapas, dan lobak yang diserang virus turnip yellow mosaic virus. Dan yang keempat ada penyakit tungro atau virus tungro pada tanaman padi. Virus pada manusia. Beberapa virus yang dianggap sangat penting karena menyebabkan penyakit yang fatal. Penyakit yang menyerang manusia akibat virus, misalnya rabies, AIDS, polio, dan demam kuning. Yang pertama itu ada penyakit sapi gila, juga dikenal sebagai bovine spongiform encephalopathy. Yang kedua ada Naegleria atau amoeba kecil. Amoeba kecil ini menyerang jaringan otak yang ditandai dengan tubuh kejang, mulai diikuti oleh koma, hidup pada perairan hangat Amerika, masuk ke tubuh melalui lubang hidung. Dan yang ketiga ada HIV. HIV, virus yang satu ini, menyerang kekebalan tubuh dan hingga kini belum ada obatnya. Ibarat menunggu kematian kalau udah terjangkit virus ini ya anak-anak. Iya Pak. Iya Pak. Adapun virus yang menguntungkan. Virus itu bisa memproduksi vaksin. Vaksin merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia. Vaksin digunakan sebagai pengenalan virus pada antibodi tubuh, sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi baru untuk mengangkat virus jika sewaktu-waktu terserang patogen yang sebenarnya tubuh manusia telah kebal. Siapa di sini yang baru tahu kalau vaksin itu dari virus? Apakah ada yang tahu? Tidak Pak. Oh, baru tahu semua ya? Iya Pak, baru tahu Pak. Baik. Virus juga bisa membuat antitoksin. Antitoksin ini dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dari gen yang mempunyai sifat menguntungkan. Langkahnya dengan menyisipkan gen yang menguntungkan atau gen manusia dapat mengendalikan produksi antitoksin ke dalam sel bakteri. Jika sel bakteri diinfeksi oleh virus, virus yang terbentuk akan memiliki DNA atau gen manusia. Jika virus menginfeksi bakteri lain sehingga bakteri yang terinfeksi memiliki DNA atau gen manusia, sel bakteri tersebut akan mengandung gen manusia penghasil antitoksin. Virus juga bisa melemahkan bakteri. Virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, bakteri tersebut menjadi lemah atau tidak berbahaya. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang tanpa kapsoid yang lebih kecil dari virus. Viroid hanya merupakan asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Virpid biasanya menginfeksi tanaman. Molekul RNA viroid akan mengganggu metabolisme sel dan mengacaukan sistem pengendalian pertumbuhan sehingga menghambat pertumbuhan pertanaman. Pada tahun 1927, sekitar 10 juta tanaman kelapa mati karena terinfeksi virus dari Filipina. Baiklah, sekian pemaparan materi Bapak pada pertemuan hari ini. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan?
Tidak Pak. Alhamdulillah dapat dimengerti. Wah, baik, sepertinya anak-anak sudah mulai pintar ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir. Sekian Bapak pada pertemuan hari ini. Bila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.